Teman-teman, selamat pagi, shalom. Kita bertemu kembali. Saya rindu kita akan belajar satu tema, kita ODP, orang dalam pemantauan. Sebelum kita belajar firman, mari kita berdoa. Kami bersyukur kalau kami hari ini boleh kembali ditegur, dihibur, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami mau belajar sebab kami adalah seorang ODP, orang dalam pemantauan. Secara duniawi mungkin ini hal yang menakutkan, tetapi di dalam kerohanian kami bersyukur sebab kami terus-menerus diperhatikan, dipantau, diawasi, dipelihara oleh kasih karunia Tuhan. Mampukan kami belajar kebenaran firman Tuhan dan kami sebagai ODP boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap belajar dan mendengar firman. Amin. Teman-teman, ketika kita mengalami gangguan pernapasan seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, disertai dengan sesak napas, tentunya kita mungkin akan bergumul, wah jangan-jangan saya adalah pasien daripada COVID-19, ya, COVID-19. Sebab apa? Sebab ciri-ciri yang saya sebut tadi itu adalah indikasi orang mengalami sakit corona. Tentunya begitu kita sudah mengalami gejala tersebut, mau tidak mau status kita menjadi ODP. Apalagi kita mengalami itu karena kita baru saja pulang dari kota tempat di mana kasus COVID itu meningkat atau ada kasus COVID. Dampaknya apa teman-teman? Begitu status kita menjadi seorang ODP, maka kita harus mengisolasi diri, ya. Selama masa isolasi, kondisi tubuh dan kesehatan kita tuh dipantau setiap hari. Dicek suhu tubuh kita, dicek perkembangan kita dan lain sebagainya. Selain itu, mungkin juga kita diwajibkan untuk mengikuti rapid test atau swab test. Tujuannya untuk memastikan apakah kita dengan gejala-gejala tadi adalah seorang pasien COVID-19 atau tidak. Setelah hasil tes keluar dan ternyata positif, status kita bukan lagi ODP, tapi menjadi PDP, pasien dalam pemantauan. Saya tidak tahu apa reaksi teman-teman ketika mengetahui atau ketika teman-teman itu memiliki status seorang ODP, apalagi menjadi seorang PDP. Mungkin takut, mungkin gentar. Contoh, amit-amit deh, jangan sampai saya jadi ODP atau PDP. Teman-teman, disadari atau tidak disadari, sebenarnya sekalipun kita tidak mengalami gejala-gejala seperti yang diindikasikan sebagai pasien COVID, kita tidak mengalami sesak napas, tidak flu, tidak batuk-batuk, tidak demam, tetapi sebenarnya status kita adalah seorang ODP. Kita siap atau tidak siap, mampu atau tidak mampu, suka atau tidak suka, senang atau tidak, kita adalah seorang ODP bagi Tuhan. Kita adalah orang dalam pemantauannya Tuhan. Inilah yang pemazmur katakan di dalam Mazmur 139. Dia menyatakan bahwa Tuhan itu menyelidiki dan mengenal setiap kita dengan baik. Bahkan sampai kepada hal-hal yang terkecil, yang kita sendiri pun atau orang lain pun tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Mari sebagai ODP Tuhan kita melihat apa yang Mazmur katakan di dalam Mazmur 139. Mazmur 139, mari kita baca bersama-sama ya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan.
Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi. Tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku akan pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Ayat ke-13, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Sekiranya engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah, yang berkata-kata dusta terhadap engkau, dan melawan engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan engkau? Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Ayat ke-23-24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Teman-teman, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Mazmur 123 hendak mengatakan kepada kita, kita adalah ODP, orang dalam pemantauan. Bukan pemantauan medis, bukan pemantauan gus depan, melainkan pemantauan Tuhan. Teman-teman, tentu kita adalah ODP-nya Tuhan. Mengapa? Sebab Ia adalah pencipta kita dan kita adalah ciptaannya. Saya kagum ketika pemazmur dalam ayat ke-13 dan 14 berkata, kita diciptakan, bahwasanya Ia membentuk kita, membentuk buah pinggang kita, menenun kita di dalam kandungan ibu kita. Di dalam ayat ke-15 dikatakan bahwasanya kejadian kita itu dahsyat dan ajaib. Dikatakan bahwasanya mata Tuhan melihat kita selagi bakal anak. Kita dijadikan di tempat yang tersembunyi, yaitu dalam rahim ibu kita. Bahkan, teman-teman tahu nggak? Kisah hidup kita pun sudah tertulis dan Ia rencanakan jauh sebelum kita ada. Jauh sebelum papa mama kita tahu bahwasanya kita akan dianugerahkan di tengah-tengah keluarga mereka. Teman-teman, ayat-ayat ini membuat saya kagum. Sebab setiap detil daripada tubuh kita, setiap detil dari keberadaan diri kita, Ia tenun, Ia rangkai, Ia ciptakan dengan sempurna sesuai hikmat dan kedaulatannya. Bahkan bukan hanya tubuh kita, setiap detil kehidupan kita sebelum kita ada di dunia, ketika kita masih di dalam rahim ibu kita, Allah sudah merencanakannya.
Allah sudah menulisnya. Allah sudah mengetahuinya sesuai dengan hikmat dan kedaulatannya. Ia adalah Allah yang Maha Tahu, yang merencanakan, yang menciptakan, yang memimpin, yang menyertai setiap detil daripada kehidupan kita. Ia adalah Allah yang Maha Tahu. Teman-teman, seharusnya ketika kita mengetahui hal ini, kita tidak lagi merasa takut atau gentar sebagai ODP-nya Tuhan. Seharusnya kita kagum sebab Allah mengetahui kita. Allah membentuk kita. Allah menyusun sebuah rencana. Bukan hanya menyusun, bahkan Allah menyertai setiap perjalanan hidup kita agar sesuai dengan apa yang telah Ia tetapkan, apa yang telah Ia rencanakan, apa yang Ia kehendaki untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Teman-teman tahu, Mazmur 139 ini muncul dalam kondisi yang tidak biasa. Pada masa hidupnya di zaman Raja Daud, karena penulisnya adalah Daud. Pada masa itu banyak rakyat yang percaya kepada dewa-dewa dan raja-raja yang mereka berpikir para dewa, para raja adalah orang-orang yang maha tahu, padahal sebenarnya tidak maha tahu. Ketika Daud mengatakan bahwa Allah itu maha tahu, maka hal tersebut merupakan sebuah penerobosan ide, sesuatu yang sebenarnya wow bagi pembacanya. Di sisi lain, pada masa itu seorang raja dianggap sebagai pribadi yang maha tahu, walaupun sebenarnya tetap dia adalah pribadi yang tidak maha tahu. Itu sebabnya Daud dalam Mazmur ini mau berkata, Allah Yehova adalah pribadi yang melebihi semua dewa-dewa yang ada pada bangsa-bangsa pada masa itu. Allah Yehova adalah Allah yang maha tahu, adalah pribadi yang maha tahu. Dibandingkan dengan dewa-dewa yang disembah oleh banyak bangsa sebagai pribadi yang sebenarnya tidak maha tahu. Bahkan mau berkata kepada rakyat, juga mau berkata kepada para pembacanya, sebagai seorang raja yang dipikir oleh rakyat-rakyatnya bahwasanya dia adalah pribadi yang maha tahu, dia mau berkata dia tidak maha tahu. Sebenarnya yang maha tahu adalah Raja di atas segala raja, yaitu Yehova, yaitu Allah, Sang Pencipta, yang kemahatauannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Teman-teman, kita adalah ODP-nya Tuhan. Ia adalah Allah yang maha tahu. Maka tidak heran kalau kita membaca di bagian-bagian awal, setiap gerak-gerik kita, ya. Dalam ayat kedua dikatakan saat kita duduk atau berdiri. Di dalam ayat ketiga dikatakan saat kita berjalan ataupun kita berbaring. Di ayat ketujuh dikatakan ketika kita berlari menjauh daripadanya. Dan bagian-bagian lain, ya, misalnya dalam ayat ke-8 dikatakan jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Artinya setiap gerak-gerik kita Allah tahu. Allah tahu. Teman-teman, bahkan bukan hanya gerak-gerik kita, pemikiran kita, apa yang ada dalam diri kita, apa saja yang sedang kita pikirkan, atau pikiran-pikirannya masih merupakan imajinasi, masih merupakan angan-angan, masih dalam bentuk niat di dalam diri kita. Ia pun tahu secara rinci dan detail. Teman-teman, kemanapun kita pergi, Tuhan ada di sana. Kemanapun kita berada, Tuhan memantau dan mengawasi kita. Sebab kita adalah ODP-nya Tuhan. Orang dalam pemantauannya Tuhan. Teman-teman, dalam ayat ke-3, 5, 7-12 dan ayat yang lain kita ketahui bahwasanya Allah terus-menerus mengawasi kita. Allah terus-menerus menyertai kita.
Saya tidak tahu dengan pemahaman seperti ini, teman-teman merasa nyaman atau malah merasa ketakutan. Sebab seolah-olah hidup kita terus-menerus diawasi. Dalam sisi positif, saya menganggap itu sebagai satu kenikmatan. Artinya, tidak ada yang perlu kita ketahui, tidak ada yang perlu kita takuti. Sebab Allah melihat kita. Allah menjaga kita. Allah memantau kita. Bahkan saya kagum ketika dalam ayat kelima dikatakan, dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Ayat ini bermaksud adalah Tuhan ingin menjaga kita, Tuhan ingin mengawasi kita agar kita tidak tersesat. Tangannya, penyertaannya selalu membimbing, menyertai dan menolong kita. Teman-teman, di sini dikatakan bahwasanya kapanpun dan dimanapun, sebagai ciptaan, sebagai ODP-nya Tuhan, Ia menyertai kita, Ia mengawasi kita. Teman-teman, bahkan sekalipun saya bukan menganggap kita sebagai ODP, kita juga termasuk PDP, bukan pasien dalam pemantauan, tetapi kita adalah pribadi dalam pemantauan. Ini adalah sesuatu status yang sebenarnya kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Sebab kita adalah orang-orang yang hati kita, kehidupan kita direncanakan, ditulis, disusun sesuai dengan hikmat dan kedaulatannya. Setiap detil kehidupan kita, detil daripada kehidupan kita, Allah kenal, Allah tahu, Allah pimpin, Allah sediki. Oleh karena itu teman-teman, sebagai pribadi yang Dia mengenal kita, sebagai pribadi yang tahu setiap detil kehidupan kita, seharusnya Dia menjadi satu-satunya pribadi yang harus kita sembah. Teman-teman, jangan sampai ketika kita tahu Allah menyertai kita, ketika kita tahu Allah memimpin kehidupan kita, kita hidup sembarangan. Oleh karena itu, mari belajar untuk hidup takut akan Tuhan. Belajar hidup untuk menghormati Tuhan. Sebagai penutup, saya memberikan beberapa resep yang harus kita patuhi dan harus kita makan sebagai PDP atau ODP-nya Tuhan. Sebagai pribadi dalam pemantauan atau orang dalam pemantauannya Tuhan. Hal yang pertama adalah jaga jarak dengan dosa. Sebagai ODP-nya Tuhan, hal pertama yang harus kita lakukan adalah jaga jarak dengan dosa. Teman-teman, tujuan kita diciptakan adalah untuk menghadirkan gambar dan rupa Allah. Mengejawantahkan, menyatakan peta teladan Allah itu di tengah-tengah dunia. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, agar kita dipulihkan relasi kita dengan Allah. Oleh karena itu, sebagai pribadi-pribadi yang diciptakan untuk hormat kemuliaan baginya, sebagai pribadi-pribadi yang telah ditebus oleh Tuhan, jangan lagi hidup di dalam kubangan dosa. Jauhi perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hatinya. Hiduplah seturut dengan kehendaknya. Kalau kita jatuh, kalau kita berdosa, segera minta ampun, segera bertobat. Minta pertolongannya untuk menolong kita agar tidak jatuh ke dalam dosa yang sama. Hal yang kedua yang harus dilakukan sebagai ODP-nya Tuhan adalah isolasi diri dalam bentuk alone with God atau dalam bentuk bersatu teduh dengan Tuhan. Ini penting sekali. Teman-teman, banyak orang mengeluh, di mana Tuhan? Katanya Tuhan itu baik. Katanya Tuhan itu ada. Mengapa Tuhan tidak menyertai saya? Atau banyak juga orang yang berkata, kalau Tuhan ada, mengapa tidak menolong? Kalau Allah itu beserta kita, tahu pergumulan kita, mana Dia? Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak membaca Alkitab. Jangan pernah berkata Allah tidak menolong kita, tidak menyertai kita, tidak beserta kita, kalau Alkitab kita tetap kita tutup, tidak pernah kita baca. Teman-teman, alone with God
membaca Alkitab setiap hari, bersaat teduh setiap hari, itu menjadi menu rohani, menjadi gaya hidup rohani yang harus dilakukan setiap hari. Teman-teman, mungkin kita cukup bergumul. Saya akui, saya juga mengalami pergumulan yang sama dengan teman-teman. Membaca Alkitab itu membutuhkan komitmen, membutuhkan upaya yang sangat tidak mudah. Tetapi mulailah membaca Alkitab setiap hari. Mungkin sekitar hanya sekitar 10 sampai 15 menit. Baca Alkitab setiap hari. Perlahan-lahan kita akan mengerti, kita akan tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Isolasi diri kita dengan alone with God. Itu sebagai syarat kedua atau resep kedua sebagai ODP-nya Tuhan. Hal yang ketiga adalah gunakan APD, alat pelindung diri yang Tuhan berikan. Teman-teman, saya suka sekali ketika Paulus dalam Efesus 6 ayat 11 dia berkata demikian ya. Efesus 6 ayat ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Paulus mengajarkan kepada setiap orang percaya, setiap ODP, orang dalam pemantauan Tuhan, untuk menggunakan APD, alat pelindungan diri. Alat pelindungan diri apa yang Paulus katakan? Dalam ayat ke-14 sampai ayatnya yang ke-16 ya, dikatakan gini. APD yang Paulus sarankan untuk kita gunakan atau untuk kita kenakan. Kita harus berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kaki kita memakai sepatu kerelaan diri untuk memberitakan Injil. Jangan lupa, gunakanlah perisai iman yang disertai dengan ketopong keselamatan dan berpedangkan kepada kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, setiap APD, alat pelindungan diri yang Paulus berikan kepada kita, harus kita kenakan. Sekali lagi, senjata rohani kita adalah Alkitab, kebenaran firman. Kita juga harus menggunakan kasut atau sepatu kerelaan diri untuk memberitakan Injil. Harus berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Inilah APD rohani yang Tuhan berikan kepada kita sebagai ODP-nya Dia, sebagai orang dalam pemantauan Dia. Hal yang keempat yang menjadi syarat adalah jangan lupa selalu menggunakan masker kebenaran. Teman-teman, saya ingat Yakobus berkata, hendaklah setiap orang itu lambat untuk marah, tapi lebih banyak mendengar. Sedikit berbicara, lebih banyak mendengar. Mulut kita itu adalah bagian terkecil dalam tubuh kita yang tidak bertulang, yang sama, digambarkan Yakobus sama seperti api yang bisa bermanfaat atau juga bisa tidak bermanfaat, bahkan menimbulkan malapetaka. Oleh karena itu, ketika kita menggunakan masker kebenaran, artinya jaga mulut, jaga perkataan. Jangan sampai kita mengucapkan sumpah serapah. Jangan sampai kita bergosip. Jangan sampai kita memakai mulut kita bukan untuk memuji Dia, tapi malah menjatuhkan Dia. Jangan sampai kita memakai mulut kita bukan untuk memuliakan Dia, malah kita menjadikan Dia sebagai batu sandungan bagi orang-orang untuk percaya kepada Dia. Ingat nasihat Tuhan, lambat untuk berbicara, tetapi cepat dan perbanyak untuk mendengar. Gunakan mulut kita untuk hormat kemuliaan bagi namanya. Hal yang terakhir teman-teman, sebagai ODP-nya Tuhan, tularkan sukacita, pengharapan, kasih terhadap sesama. Teman-teman, sebagai ODP atau PDP-nya Tuhan, kesaksian hidup kita tuh penting. Oleh karena itu, perkataan kita, perbuatan kita, pikiran kita harusnya mencerminkan Kristus yang telah hidup dan menebus kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang telah ditebus, sebagai orang-orang yang di dalam pemantauan Tuhan, mari tularkan kasih kita, sukacita kita, iman kita, pengharapan kita yang datang dari Tuhan
sehingga mereka juga boleh merasakan, mereka juga boleh mengalami apa yang disebut sebagai ODP-nya atau PDP-nya Tuhan. Teman-teman, kamu dan saya adalah orang dalam pemantauan. Bukan pemantauan gugus depan, tetapi di dalam pemantauan Tuhan. Oleh karena itu, bersukacitalah, bersoraklah ketika Allah menciptakan kita. Ketika Allah menenun kita, bahkan bukan hanya tubuh kita, kehidupan kita, masa depan kita, Allah pimpin, Allah rencanakan, Allah sertai, karena Dia adalah pencipta kita. Karena kita adalah miliknya, kita adalah pribadi dalam pemantauannya. Soli Deo Gloria. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami menjadi ODP-nya Tuhan. Setiap detil kehidupan kami, Engkau tahu. Bahkan ketika orang-orang di luar sana ataupun orang tua kami, bahkan kami sendiri, kami tidak tahu. Karena kami terbatas. Tetapi Engkau sebagai pribadi yang tidak terbatas. Di dalam kemahatauan-Mu, di dalam kedaulatan-Mu, di dalam hikmat-Mu, Engkau mengawasi kami, Engkau memantau kami, Engkau menjaga kami. Kami sadar Bapa, tangan-Mu yang kuat, tangan-Mu yang penuh kasih itu melindungi kami di depan ataupun di belakang, di samping kanan atau samping kiri. Engkau menjagai kami agar hidup kami tidaklah tersesat, agar hidup kami tidak menyimpang daripada apa yang Engkau rencanakan. Ketika kami jauh daripada Engkau, bawa kami kembali, karena kami tahu kami diawasi oleh Tuhan. Satu sisi secara positif kami bersyukur kami menjadi orang-orang yang terus-menerus kehidupan kami dipantau oleh Tuhan. Artinya kami tidak perlu khawatir. Sebab Engkau tahu kebutuhan kami. Engkau tahu apa yang kami harapkan. Tapi di sisi lain, sebagai hal yang paling penting dalam diri kami adalah kalau kami menjadi ODP. Artinya kami harus menjaga setiap kehidupan kami. Menjaga tutur kata kami. Menjaga perbuatan kami. Menjaga tubuh kami. Agar kami boleh menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan. Pribadi yang boleh menularkan kasih, iman, pengharapan kepada orang-orang di luar sana, sehingga mereka juga boleh menjadi PDP ataupun ODP-nya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Teman-teman, selamat menjadi ODP-nya Tuhan. Shalom.